Halo, selamat sore. Sore. Kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan berikut nama-nama kelompok kami, saya Soni Karyalawa, dua Sioni, Smi, dan terakhir terus dia menceritakan. Poin yang pertama yang kami bahas di sini, manajemen pendidikan efektif dan gaya komunikasi. Poin yang pertama, manajemen pendidikan efektif. Sekolah yang efektif mengacu pada kinerja unit organisasi lembaga. Kinerja lembaga dapat diperlihatkan melalui output lembaga tersebut yang pada gilirannya diukur melalui prestasi. Rata-rata siswa pada akhir masa pendidikan formal mereka di suatu sekolah. Indikator sekolah yang baik. Satu, efektivitas program. Yang kedua, memahami kondisi anak didik. Dan yang ketiga, komunitas yang baik dengan orang tua. Artinya efektivitas program ini artinya kita membangun hubungan antara tim kita dengan pemimpin, dan di situ ada salah satu yang namanya kebersamaan dalam suatu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan yang ditetapkan. Dan yang kedua, memahami kondisi anak didik. Jadi kita sebagai pengajar itu memahami kondisi anak, artinya kita butuh yang namanya ilmu pendekatan. Ilmu pendekatan maksudnya setiap anak itu kan berbeda-beda karakternya. Jadi kita sebagai guru itu butuh pendekatan kepada anak didik. Dan yang ketiga, komunikasi yang baik dengan orang tua. Slide berikutnya. Perumusan ciri-ciri sekolah efektif. Yang pertama, adanya standar disiplin yang berlaku bagi kepala sekolah, guru, siswa. Kedua, keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas. Ketiga, standar prestasi sekolah yang sangat tinggi. Dan yang keempat, diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, diharapkan lulus dengan menguasai pengetahuan akademik. Slide selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sekolah. Faktor yang pertama, prestasi orientasi harapan tinggi. Komponen yang pertama, fokus yang jelas pada penguasaan mata pelajaran dasar. Dan yang kedua, harapan tinggi atau tingkat sekolah. Yang ketiga, harapan tinggi atau tingkat guru. Yang terakhir, arsip tentang prestasi siswa. Faktor yang kedua, kepemimpinan pendidikan. Berikut komponennya. Yang pertama, keterampilan kepemimpinan umum. Dan yang kedua, kepemimpinan sekolah sebagai penyedia informasi. Dan yang ketiga, orkestrator atau pengambilan keputusan partisipatif. Yang keempat, pemimpin sekolah sebagai koordinator. Dan yang kelima, kontroler proses kelas. Dan yang terakhir, waktu digunakan untuk kepemimpinan, administratif, dan pendidikan. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya, Sony. Ya, baik, saya akan mulai ceritanya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas sekolah. Yang faktor ketiga itu konsensus dan kohensi antara staf. Ada komponen-komponennya, yaitu yang pertama, jenis dan frekuensi pertemuan-pertemuan dan konsultasi. Yang kedua, muatan kerjasama. Dan yang ketiga,
kepuasan tentang kerjasama. Yang keempat, arti penting yang berhubungan dengan kerjasama. Yang kelima, indikator kerjasama yang sukses. Dan faktor yang keempat yaitu kualitas kurikulum kesempatan belajar. Ada komponennya, itu ada 5 komponen juga. Yang pertama, menentukan prioritas kurikuler. Yang kedua, pilihan metode dan buku teks. Yang ketiga, aplikasi metode dan buku teks. Yang keempat, kesempatan belajar. Dan yang kelima, kepuasan dengan kurikulum. Berikutnya, kepemimpinan kepala sekolah. Menurut Glass dan Bondi pada tahun 1993, bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan yang tinggi, maka setiap sekolah sebagai lembaga pendidikan harus dipimpin oleh seseorang kepala sekolah yang mampu mengelola dan menggerakkan sumber daya sekolah. Pengertian dari kepemimpinan pembelajaran adalah tindakan yang dilakukan atau kepala sekolah dengan maksud mengembangkan lingkungan kerja yang produktif dan memuaskan bagi guru. Berikut, di sini ada menurut Harma pada tahun 2003 menyebutkan 3 hal yang dapat meningkatkan kualitas kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah harus tahu persis apa yang ingin dicapainya, visi dan bagaimana mencapai misi. Dan yang kedua, kepala sekolah harus memiliki sejumlah kompetensi untuk melaksanakan misi guna mewujudkan visi itu. Dan yang ketiga, kepala sekolah harus memiliki karakter tertentu yang mewujudkan integritasnya. Baik, slide berikutnya. Yang berikut, iklim sekolah. Ada motivasi kerja guru, ada 5 juga kebutuhan akan berprestasi. Dan yang kedua, peluang untuk berkembang. Ketiga, kebanggaan terhadap pekerjaan sendiri. 4, kebutuhan akan pengakuan, dan yang kelima, gaji yang diterima. Yang berikut, kinerja guru. Kinerja guru dapat ditunjukkan melalui yang pertama, kompetensi pedagogi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Ya, slide berikutnya dilanjutkan oleh teman-teman Petrus. Saya akan melanjutkan presentasi yang kami perlihatkan. Di sini ada gaya kepemimpinan. Konsep dan definisi gaya kepemimpinan menurut Bond dan tahun 1981. Gaya kepemimpinan menunjukkan seleksi dari suatu cara memimpin dan bagaimana menggunakan kekuasaannya. Nah, ada 3 faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang pertama, sifat tugas bawahan. Nah, sifat tugas bawahan yang diharapkan oleh pemimpin dalam mempengaruhi gaya kepemimpinan yang baik adalah yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab dan jawab pada pekerjaan. Dan yang kedua, pekerjaan maksimal sesuai target yang ditentukan oleh pimpinan atau sebuah organisasi. Yang ketiga, bekerjasama dengan baik di dalam sebuah tim, memiliki rasa hormat dan etika kerja yang baik, mampu memberikan solusi, selalu memberikan yang terbaik. Nah, semua hal tersebut ialah faktor yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan, dan juga ini merupakan hal yang diinginkan oleh pimpinan untuk menjadikan dirinya lebih berkualitas dan hubungan pemimpin dengan bawahannya. Dan yang kedua, sistem pemimpinan formal organisasi. Faktor seperti ini memberikan pengaruh pada pemimpinan ketika organisasi memiliki struktur, pembagian kerja serta tujuan sasaran yang disusun dengan jelas, sehingga pemimpin terbantu dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin. Yang ketiga, kelompok kerja bawahan. Setiap pemimpin tentunya memiliki harapan kepada bawahannya agar memiliki hasil kerja yang baik.
atau dalam hal kelompok kerja yang baik. Pemimpin mengharapkan bawahannya memiliki tujuan yang sama dengan dia, mempunyai kepentingan yang sama, saling bekerja sama, saling berhubungan, memiliki rasa ikut tanggung jawab, saling tergantung satu dengan yang lain. Dengan begitu, pemimpin tentunya memiliki perubahan atau faktor gaya kepemimpinan terlihat sangat baik. Saya lihat berikutnya, bentuk gaya kepemimpinan. Menurut Yates dan Girling, tahun 1991 gaya kepemimpinan terdiri dari 3, yaitu gaya kepemimpinan heroik atau autokratik. Gaya kepemimpinan yang seperti heroik adalah gaya kepemimpinan yang bersifat memiliki kesadaran seperti seorang pahlawan atau hero. Kesadaran itu meliputi hal-hal seperti kesadaran diri untuk mengembangkan potensi-potensi yang dengan menambah keterampilan pribadi secara terus-menerus. Kedua, kesadaran mau mencari kelemahan diri yang dapat dipakai sebagai titik tolak memperbaiki konsep diri. Ketiga, kesadaran untuk mengambil nilai manfaat dari diri apa yang dipelajari. Kesadaran untuk yang keempat, kesadaran untuk menentukan pendirian sebagai pandangan hidup yang rela berkorban. Kelima, kesadaran untuk menyemangati diri sendiri dan orang lain dengan ambisi heroik. Yang kedua, gaya kepemimpinan laissez-faire. Ada 3 ciri dalam menjadi pemimpin dengan gaya kepemimpinan laissez-faire. Yang pertama, pemimpin membiarkan bawahannya untuk mengatur dirinya sendiri. Kedua, pemimpin hanya menentukan kebijaksanaan dan tujuan umum. Ketiga, bawahan dapat mengambil keputusan yang relevan untuk mencapai tujuan dan dalam segala hal yang mereka anggap cocok. Dengan sikap pemimpin seperti ini, maka kekacauan bukan lagi menjadi hal yang jarang terjadi dalam organisasi yang dipimpin olehnya. Bagaimana tidak bahwa sama sekali tidak mendapat arahan dari pemimpinnya. Yang ketiga, gaya kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin atau leader melibatkan para anggota timnya untuk saling berdiskusi dalam menentukan maupun mengambil suatu keputusan. Gaya kepemimpinan seperti ini yang mendorong anggota timnya untuk terlibat dalam suatu masalah ataupun dalam keadaan tertentu. Pada umumnya, gaya kepemimpinan partisipatif memberikan kesempatan bagi para anggota timnya untuk berkembang. Slide berikutnya, mengukur gaya kepemimpinan. Fiedler mengidentifikasi 3 faktor situasional yang menentukan gaya kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, hubungan antara pemimpin dengan anggota. Dalam menjadi pemimpin yang efektif, khususnya dalam mengembangkan hubungan antara pemimpin dan anggota, pemimpin harus membangun interaksi positif. Terkadang perselisihan antara pemimpin dan anggota tak dapat dihindari, meski pada dasarnya hubungan atas bawahan yang terjalin cukup baik. Tapi selalu ada hal yang bisa membuat karyawan merasa lelah, kesal, kecewa, atau tidak sabar menghadapi tugas dari pemimpin atau manajernya. Sebagai pemimpin, kita tidak bisa selalu bersikap sabar, terutama ketika kita berhadapan dengan target atau deadline. Pemimpin juga harus selalu memberikan dukungan terhadap bawahannya dan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anggota atau bawahannya. Kedua, struktur tugas. Dengan adanya struktur tugas yang baik dan penempatan tugas-tugas kepada bawahan yang sesuai, sehingga tugas-tugas yang ada dapat diselenggarakan dengan baik dalam sebuah organisasi, dan hubungan antara pekerja lainnya dapat terjalin dengan baik karena susunan struktur tugas yang baik. Ketiga, kekuasaan posisi pemimpin. Kekuasaan yang dimaksud yaitu bagaimana kapasitas suatu pihak
atau agen untuk menentukan pihak lain atau target. Seperti yang dikatakan oleh Ken Becker, saat ini kunci dari kepemimpinan yang sukses adalah pengaruh, bukan wewenang. Ia menyebutkan bahwa pengaruh merupakan kunci sukses sebuah kepemimpinan. Memang benar, apabila kamu ingin menjadi pemimpin yang hebat, berusahalah menjadi pemimpin yang memiliki pengaruh yang besar bagi pengikutmu. Hasil dari pengaruh bisa bermacam-macam, seperti komitmen, kepatuhan, dan perlawanan. Faktor situasional yang mempengaruhi efektivitas gaya kepemimpinan difokuskan pada: pertama, tuntunan tugas. Tuntunan tugas dimaksud kepada pemimpin adalah pimpinan dituntut untuk melakukan segala tugas-tugas yang ada dan menyelesaikan tugas tersebut dengan baik. Harapan tingkah laku rekan kerja. Hubungan antara sesama rekan kerja adalah interaksi yang terjadi pada para karyawan baik dalam pelaksanaan pekerjaan maupun di luar. Kedekatan hubungan antara sesama rekan kerja di dalam pekerjaan berdasarkan keeratan hubungan dengan sesuai rekan kerja dan mendorong rekan kerja untuk saling bekerja sama. Dan yang ketiga, karakteristik dan tingkah laku karyawan. Dan kelima, budaya organisasi dan kebijaksanaan. Slide berikut. Nah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan dalam menjelaskan materi kami mohon maaf dan terima kasih.